Yang kedua muta'alimah, karakter muta'alimah atau alimah. Muta'alimah atau alimah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Ingin berkatakan, ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kalau hadis-hadis dari beliau ini begitu banyak dalam Islam dan vital. Kalau hadis-hadis Sayyidah Aisyah ditolak oleh beliau atau tidak terima, maka sebagian besar Islam berubah warnanya, berubah bentuknya itu. Karena vitalnya hadis dari beliau. Untuk bisa menjaga ilmu nubuat yang beliau dengar daripada baginda Nabi SAW, risalahnya beliau itu minta kepada saudara perempuannya untuk menyusui anak-anak Bani Ansor sehingga menjadi mahram susuannya, dan beliau mengajarkan tanpa hijab. Dari beliau lah lahir orang-orang tabi'in yang sempurna ilmunya yang hari ini sampai hari ini kita terima hadis tersebut. Yang ketiga, abidah, sebagaimana Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, yang dengan ibadahnya mampu mendatangkan yarzuqu min haitsu la yahtasib. Yarzuqu min haitsu la yahtasib. Wanita itu, Bapak yang mulia, supaya banyak rezekinya itu lebih banyak dalam rumah. Kalau wanita banyak di luar rumah, itu pasti rezekinya itu sedikit. Jumlahnya banyak, tapi barokahnya sedikit. Maka tidak bisa dilihat barokah. Sekarang wanita banyak di luar rumah, pendapatannya banyak, ada sampai ratusan juta, tapi hutang di mana-mana. Sempit terus hidupnya. Kenapa? Hilang barokah. Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, di mihrabnya itu ada riwayat 7 pintu sampai di sini. Ada yang 4 pintu di dalam mihrab. Tapi begitu lapar, haus, yarzuqu min haitsu la yahtasib. Guru kita yang mulia, orang tua kita, Kiai Ahmad Hafizahullah Ta'ala, itu beliau pernah bayar waktu masih berapa. Asbab hancurnya fitnah di akhir zaman itu wanita. Yang menghancurkan kebatilan, puncak kebatilan di hari kiamat itu Dajjal, yang menghancurkan juga Isa anak daripada Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, yang ditempah di mihrabnya menjaga kehormatannya dengan ibadahnya. Yang keempat, khadimah, karakter wanita soleha yang menjadi maksud tujuan kita buat kerja dan misinya adalah khadimat. Khadimat ini yang dia melayani hati dan suaminya, bukan sekedar melayani suaminya di meja, di kasur, di dapur, bukan, tapi melayani hati suaminya. Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, mantan istri Fir'aun, itu manusia paling bejat itu Fir'aun. Bunuh anak itu tidak tahu yang dibunuh bayi. Tapi bersama istrinya Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, kata masya kita, semenjak menikah sampai mati di tangan Fir'aun, tidak pernah menyakiti hati Fir'aun, meskipun dengan lirikan mata, dengan sikap atau dengan lisan. Coba, masya Allah. Ada istri melayani suaminya, tapi matanya masya Allah. Ada bicaranya, maka saya sendiri. Kita lapar, tapi begitu bicara istri tidak enak, kita tidak istri namanya. Khadimat itu tidak pernah menyakiti hati suaminya. Memang juga sulit kalau tidak pernah, tapi minimal bilang itu tidak sering. Yang kelima, murabiyah, sebagaimana Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, ditinggal suaminya, sering ditinggal. Bahkan tinggalnya bukan 3 hari, berbulan 20 hari, 6 bulan, 1 tahun. Tinggalnya itu berapa tahun? 13 tahun. Bukan di rumah mertua, bukan ditinggal di tempat penitipan, bukan, ditinggal di lembah Batok. Yang kata ulama, jin pun tidak mau tinggal di situ. Mungkin ada jin yang tinggal di situ. Tapi wanita harus kuat. Sayyidah Hajar radhiyallahu anha ditinggal di tempat itu dengan bekal yang seadanya. Bekalnya cuma 1 genggam kurma, 1 gatong air. Ditinggal. Ketika suami akan tinggalkan dia, cuma dia tanya, wahai suamiku, apakah ini perintah Allah? Maka suaminya itu cuma angkat kepala, tidak menoleh. Iya, mengisyaratkan ini perintah Allah. Kata beliau, kalau ini perintah Allah, berangkatlah suami. Allah tidak akan sia-siakan kamu. Allah. Yang keenam, wanita soleha, karakternya zahidah, sebagaimana Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah SAW pernah disuruh oleh suaminya, dan sifat malunya tinggi. Makanya bujang-bujang ini, maksud kita ya, kalau yang bujang-bujang ingin dapat wanita soleha, itu cari wanita yang ada sifat malunya, yang tinggi sifat malunya. Sayyidah Fatimah Zahra malu, pemalu, disuruh, karena disuruh sama suaminya, maka kata kepada Rasulullah SAW, disuruh oleh suaminya untuk
meminta sedikit daripada barang-barang rampasan atau hadiah daripada satu kabilah kepada Rasulullah. Intinya ketika datang, beliau tidak malu. Beliau naikkan perintah suami, tapi itu balik terjadi minta kenapa? Banyak orang. Nabi lihat, maka besoknya Nabi datang. Wahai anakku, aku lihat kamu kemarin tadi itu datang ada apa? Sayyidina Ali yang jawab, ya Rasulullah, saya suruh beliau untuk minta ini karena beliau itu kasihan mengerjakan pekerjaan rumah tangannya sendiri sampai tangannya kapalan, bahunya, perutnya itu sampai berbekas karena sering menyimpan sendiri. Untuk kepada datang kepada engkau untuk minta hamba saya atau beberapa yang bisa di. Maka Nabi SAW bersabda, aku telah berikan itu kepada ahli waris, kepada dari ahli waris perang-perang Badar dan perang Uhud. Kalau kalian mau, aku berikan kepada kalian yang lebih baik daripada itu. Sebelum kalian tidur, menjelang itu bacalah 33 kali Subhanallah, 33 kali Alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Sempurnakan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahu mulku wa lahu qadir, dan usahakan itu bukan. Itu lebih baik daripada kalian. Apa kata anaknya yang kuliah? Saya terisa fil jannah. Saya dapat itu Zahra binti Rasulullah. Neneknya orang tua kita, masyaallah. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan Muhammadin nabiyyu rasul. Ini wanita minta perkara dunia, diberikan amal akhirat, ridho. Nah, boleh kita tes sama istri kita. Kalau istri kita mengeluh lapar, ya, Pak, sekarang ini gak ada beras di rumah. Nih, baca Yasin. Insyaallah berkah itu nanti Allah akan. Dalam hadis dikatakan baca Yasin yang lapar akan kenyang. Kalau istri kita itu ridho, tidak masalah. Tapi kalau dia tanpa marah, yang salah bukan dia, kita yang salah. Baik Ustaz Allah yarham, itu beliau katakan, kalau kalian ingin istri kalian terwujud 6 karakter wanita soleh, Allah yang wujudkan, bukan kalian yang wujudkan. Allah yang akan menterbiat sedikit demi sedikit sifat atau karakter-karakter wanita soleh itu akan masuk dalam diri istri kita. Satu wanita tapi rasanya 6, dan bukan wanita biasa, wanita soleh. Dalam satu ayat dikatakan ad-dunya mata wa khairu mata al-mar'atus soleh. Sebaik-baik perhiasan, semahal-mahal perhiasan itu dunia adalah wanita soleh. Dunia itu perhiasan, dan semahal-mahal sebaik-baik itu wanita soleh. Bapak itu kalau ke toko mau cari perhiasan, kalau di India sana itu ada gelang-gelang yang harganya itu 50 rupiah satu set karena terbuat dari besi. Itu kalau kita mau cari tanya-tanya, kita pegang-pegang perhiasannya nggak masalah. Tapi kalau kita ke toko emas, perhiasan lebih mahal, terbuat dari emas. Nah, kalau 1 gram 2 gram mungkin kita bisa pegang, kita bisa tanya-tanya. Tapi kalau di atas 10 gram, itu orang toko emas harus lihat dulu ini orang ini ada wajah yang bisa dibeli. Ada satu toko pembelian harganya itu miliaran, untuk masuk saja harus ditanya, maaf, ini semua harga perhiasan di atas 1 miliar. Jadi kami ingin tahu dulu Bapak itu kemampuannya, uangnya ada berapa. Kalau dicek uangnya 15 juta, masuk 15 juta, apa? Bapak ke toko sebelah, di situ ada berlian imitasi. Yang di sini harganya miliaran. Jangankan pegang, lihat masuk tokonya pun ada sana. Bagaimana wanita kita di rumah kita, wanita soleha di rumah kita, semahal-mahal perhiasannya itu beliau, istri kita itu. Kemudian kita sia-siakan. Kemudian kita untuk mentarbiat dia, kita asal-asalan. Gak banyak keluar saja. Yang penting kan jalan, yang penting kan talim yang belum bisa orang yang penting jalan. Yang penting taklim yang belum masalah jalan. Yang penting istri kan keluar. Betul jalan. Bapak kan mau seperti itu bis jalan. Ada yang jalan ke arah timur, ada yang jalan ke arah barat. Jalan, tapi jalannya ke mana? Betul. Usaha Mas Turun di tempat saya jalan, tapi jalannya ke mana? Kalau jalannya tidak sesuai dengan tertib daripada masa kita, bisa-bisa bertentangan. Hasilnya akan lain. Makanya yang mulia, apa itu tertib? Tertib itu kata Mas Syekh, asbab untuk istiqomah tertib. 2 perkara untuk bisa istiqomah. Yang tadi pagi sudah disampaikan oleh guru kita, beliau katakan untuk istiqomah itu, kalau para guru mengatakan selalu amal itu sertakan dalam hati itu akhirat. Itu pertama. Yang kedua, asbab untuk istiqomah dalam kerja tabligh ini ikut tertib daripada masa kita.
Karena tertib itu adab. Kalau kita ikut tertib, kita beradab kepada guru-guru kita di Tungkoro, kepada masing-masing kita di desa Kuning. Itu adab. Kalau kita tidak kita selisih tertibnya, kita seakan-akan merasa kita lebih paham kerja ini daripada guru-guru kita. Maka Baik Ustaz katakan, kalau kalian menjaga nisab-nisab istri kalian, maka Allah akan berikan 3 perkara karomah kepada kalian istri kalian. Yang pertama, Allah akan wujudkan 6 karakter wanita soleha dalam diri istri kalian 1 orang. Da'iyah sebagai Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, muta'alimah atau alimah sebagai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Abidah sebagai Sayyidah Maryam radhiyallahu anha, Fatimah sebagai Sayyidah Asiyah radhiyallahu anha, Murabiyah sebagai Sayyidah Ibnu Hajar, Sayyidah Hajar radhiyallahu anha, istri Nabiullah Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, dan Zahidah sebagai Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasulullah. 6 karakter wanita soleha Allah akan tarbiyah, makin sedikit akan wujud dalam istri kalian. Akan wujud itu. Yang kedua, kalau ingin mau istri kalian dan kalian punya andil saham, jaga nisab-nisab. Tentukan kedua ketika kita jaga nisab-nisab perempuan kalian, maka akan berikan kepada kalian andil atau saham. Tersebar hidayah di hari kiamat. Nanti hari kiamat dihilangkan. Asbab simpulan dengan simpulan menjaga nisabnya setiap bulan, setiap 3 bulan 3 hari, setiap tahun 10 hari 15 hari, setiap 3 bulan, setiap 3 tahun 40 hari. Maka satu negeri di sana terbuka hidayah, di sini terbuka hidayah. Nanti hari kiamat dihilangkan. Kalian menjadi saham terbesar tersebar hidayah di seluruh alam untuk asbab menjaga nisab istri kalian. Dan yang ketiga, Allah akan berikan isti'dad, kemampuan kepada istri kalian dan kepada kalian menyambut takasa alam. Apa itu takasa? Kata Mas, apa itu takasa? Sering kita bilang takasa. Takasa itu kata Mas saya, takasa itu kepentingan agama yang mendesak. Seakan-akan agama itu berhajat. Padahal ini agama ini miliknya Allah. Cuma seakan-akan itu agama punya hajat. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum." Kalau kalian tolong Allah. Nah, ulama kita menafsirkan intan itu bukan apa? Allah zat yang maha kaya, zat yang maha berkuasa. Allah yang tidak membutuhkan siapapun dalam kerja-kerja urusan saja. Kenapa Allah selalu berfirman intan surullah kata Musa? Maksudnya maknanya itu intan surullah, tolonglah takasa-takasa agama. Kalau kalian tunaikan takasa-takasa agama, menyempurnakan takasa-takasa agama, Allah nahnu awliya fil hadid dunya wa fil akhirah. Kami yang akan menjadi penolong kamu dunia ini. Ini yang salah. Maka takasa-takasa agama yang mulia, ini perkara yang Allah ilhamkan kepada hati, pikiran masing-masing kita, guru-guru kita untuk ditakasakan. Itu bukan sembarangan, yang mendesak, simpul-simpul kalau bahasa masing itu simpul hidayah. Kalau kita buat kerja untuk hidayah umat manusia dengan pikiran kita, kerja kita sendiri, 1000 tahun untuk dapat. Jangankan kita, Nabiullah Nuh alaihissalam, Najiyullah, Ulul Azmi 950 tahun dakwah yang mahal. Itu yang ikut beliau setiap rata-rata 10 tahun cuma 10 orang. 950 tahun 83 orang. Apalagi kita ini bukan Nabi, Masya Allah, lebih banyak kesalahan. Tapi yang mulia, kalau Allah yang punya kemampuan menyambut takasa, ada takasa, dan kita tidak memampukan, itu simpul hidayah. Sekarang kita diberikan takasa untuk berangkat ke Amerika. Di Sulawesi belum ada satu jemaah dari Sulawesi berangkat ke Amerika. Pikir kita, sudah berapa tahun kita diberikan takasa, belum ada satu jemaah. Kenapa? Kenapa belum tertunai? Ini kata Mas Syekh, karena istri-istri kalian belum digarap dengan sempurna. Karena kalau wanita digarap dengan sempurna, doanya 70 wali laki-laki bagaimana bisa tidak bisa terus lagi.